Menyambung episode yang lalu, para B-Fighter tengah disibukkan dalam pencarian armor atau senjata Mega Hercules yang terjatuh dari pesawat. Sebagai anggota baru, Mai tampak masih kaku dalam tim, bahkan dia tidak dapat mengendalikan pesawatnya Riddle. Tak lama mereka didatangi oleh sejenis monster bernama Gorgodal yang merupakan prajurit sewaannya Jera. Para B-Fighter pun berubah ke wujud super dan bertempur dengan Gorgodal. Namun yang uniknya di sini adalah, Mai tidak melawan Gorgodal, melainkan hanya menasihatinya agar tidak berbuat keburukan. Begitupun ia menasihati B-Fighter lain tidak sembarangan dalam bertempur. Karena monster itu juga layak untuk hidup. Bahkan Mai berubah ke wujud normalnya dan memperkenalkan dirinya kepada Gorgodal. Gorgodal yang sempat berpikir pun langsung tersadar, dan mengatakan pada Jera kalau ia akan mundur jadi prajurit Jamal. Jera yang geram melihat prajuritnya terkena hipnotis langsung kabur. Di markas Mang Odik, mereka mengapresiasi kinerja Mai sebagai Riddle yang baru. Sementara di markas Mang Jamal, Gorgodal mengembalikan uang gajinya karena dia tak mau bekerja seperti itu untuk Jamal. Berkali-kali Jera dan Blackbeard mempengaruhinya. Namun Gorgodal tetap pada pendiriannya, sampai akhirnya Goum datang dan menghipnotis Gorgodal. Gorgodal kembali ke kota dan mulai merusuh, B-Fighter yang melihat hal itu datang untuk menghentikannya. Namun seperti biasa Mai kembali menasehati Gorgodal. Tapi kali ini Gorgodal tetap tak mendengarkannya dan terus merusuh. Takuya dan Katakiri pun mulai khawatir dengan perbuatan rekan setimnya. Mai menyadari adanya goresan di bagian kepalanya Gorgodal yang memungkinkan itu adalah ulahnya Goum untuk mencuci pikirannya Gorgodal. Mai kembali menyadarkan Gorgodal, konflik batin yang dialami monster itu pun terjadi hingga dia kabur dari medan tempur. Mai berusaha mengejar dan meyakinkannya kalau ia adalah monster yang baik. Mai bahkan sampai menangis tidak tega melihat Gorgodal dalam pengaruh Goum. Saat Gorgodal kembali tersadar, Jera muncul, beserta Goum yang langsung menyerang Gorgodal. Gorgodal pun bangkit dan kembali menyerang kota. B-Fighter pun berubah ke wujud super. Mai pun yang awalnya bimbang akhirnya juga berubah ke wujud supernya. Dengan berat hati, Riddle menembakkan senjatanya pada Gorgodal yang saat itu tengah berjuang melawan pengaruh Goum hingga ia pun kalah. Setelah pertempuran, Mai membuat batu nisannya Gorgodal. Mai yakin semua yang ia lakukan merusuh di kota bukan karena keinginannya. Esoknya mereka kembali mencari armor Mega Hercules. Namun sejauh mata memandang mereka masih belum dapat menemukannya. Sementara di markas Jamal, Goum kembali mengutus Gigaro untuk menghentikan B-Fighter. Blackbeard protes karena kemampuannya direndahkan dibandingkan Gigaro, sehingga dia pun menyimpan dendam pada Goum. Gigaro mulai merusuh di kota untuk memancing kemunculan B-Fighter. Mang Odik segera memerintahkan para B-Fighter untuk mencari sumber masalah. Para B-Fighter pun bertemu dengan Gigaro sendirian. Mereka pun berubah dan mulai bertempur dengan Gigaro. Kali ini Gigaro tidak main-main dan mengeluarkan semua kekuatannya sehingga para B-Fighter pun terkalahkan. Melihat power dari Gigaro yang sangat kuat, B-Fighter pun memanggil kendaraan listrik kreditannya. Namun Goum juga memanggil pasukan pesawat tempurnya untuk merencanakan sesuatu. Di luar dugaan kendaraan para B-Fighter dapat dihentikan dengan mudah oleh Gigaro. Sehingga Goum pun mengambil kendaraan B-Fighter dan menteleportasikannya ke dimensi lain. Di tempat lain, Pertapa Guru merasakan sinyal yang diberikan oleh Mega Hercules. Gigaro tetap berbuat kerusuhan di tengah kota, B-Fighter juga tak berkutik setelah Gigaro menggunakan jaring Spiderman-nya. Mang Odik terus melacak keberadaan Mega Hercules. Karena saat ini itulah harapan mereka satu-satunya. Mang Odik yang memaksa datang ke medan tempur malah terkena serangan pesawatnya Jamal. Mang Odik menceritakan kalau senjata barunya yang disebut Pulsaber mampu mendeteksi keberadaan Mega Hercules melalui sinyal energi senjata itu. Semakin tinggi sinyal dari Pulsaber, maka posisi Mega Hercules semakin dekat. Dengan cepat para B-Fighter pun pergi mencari Mega Hercules. Ketika sudah mendekati tempat Hercules, mereka dihalangi oleh Blackbeard. Namun Mai malah menganggap remeh dengan memberikan bunga. Dengan tembakan dari Pulsaber, mereka berhasil memukul mundur Blackbeard. Sinyal yang diberikan Pulsaber semakin besar. Sehingga para B-Fighter mencapai suatu gua. Dengan kekuatan senjata barunya, Takuya mencoba memotong jalan sehingga mereka menemukan Mega Hercules. Mereka pun mengendarai Mega Hercules dengan 3 Pulsaber sebagai bahan penggeraknya.
Dan untuk pertama kalinya kendaraan super kuat milik B-Fighter pun berjalan di daratan. Mega Hercules dikendalikan oleh Bluebeard, G-Stack dan Riddle sekaligus. Sementara Mang Odik sudah hampir dikalahkan oleh Gigaro. Dengan tepat waktu Mega Hercules datang, pesawat Jamal menembaki Mega Hercules. Namun Mega Hercules tak bergeming sedikit pun. Takuya melepas bagian tanduknya dan menjadi sebuah pesawat. Hingga dengan bebas Takuya bisa mengalahkan para pesawat Jamal beserta Gigaro. Setelah para Jamal terkalahkan, mereka menggunakan Mega Hercules untuk membebaskan kendaraan kreditannya dari dimensi Goom. Sehingga kendaraan mereka pun kembali seperti semula. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.